Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di sore kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan mengusap khuf. Nah, apa itu khuf? Khuf itu adalah sesuatu yang kita gunakan ya, pada kaki, gitu kan. Kalau di zaman Arab dahulu, khuf itu biasa dibuat dalam atau berbentuk dari bahan kulit. Nah, dan Hanabilah, mazhabul Hambali, membolehkan ya ilhaq atau memasukkan ke dalam bab khuf ini untuk setiap yang digunakan di kaki. Jadi baik itu kaos kaki, baik itu sepatu, ya, maka dia boleh dianggap sebagai khuf. Ya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Syafi'i dia ketika bentukannya tipis maka itu tidak diperbolehkan. Adapun mazhab Hambali itu boleh. Seperti kaos kaki kan tipis, tapi dia masih dianggap khuf dalam mazhab Hambali. Sehingga justru di zaman dahulu para sahabat terbiasa sholat dengan alas kaki. Jadi tidak perlu aneh kalau ada yang melihat sholat lengkap dengan sepatu misalkan. Ya, sholatnya lengkap dengan sepatu. Itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Karena urf di Indonesia terbiasa masuk masjid dilepas ya alas kakinya. Maka aneh mungkin melihat orang sholat pakai sepatu. Tapi kalau di zaman dahulu, tentu di zaman Nabi, ya masjid langsung pasir. Di zaman dahulu belum ada lantai, belum dikenal lantai, sehingga terbiasa para sahabat dengan para Nabi sholat ya pakai sendal, pakai khuf gitu di dalam masjid. Ya, jadi adalah masuk bab ini. Karena sebagian para sahabat, terutama kalau masalah dalam bersafar, itu mereka biasanya kalau bersafar tidak melepas khuf mereka. Nah, ini kalau di zaman kita sekarang itu cocok digunakan kalau misalkan seorang bekerja sebagai aparat misalkan, ada yang bekerja sebagai security atau misalkan ada yang bekerja sebagai polisi dan semisalnya, maka dia biasanya akan terutama kalau turun lapang di hutan atau mungkin pecinta alam biasanya mereka jarang melepaskan atau ribet ya melepaskan sepatu. Dan nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ini termasuk ke dalam khuf yang dipersyaratkan kebolehannya untuk diusap dalam mazhabul Hambali. Faslun yajuzul mashu al-khufaini wa nahwihima bi sab'ati syurut. Jadi dalam mazhab Hambali ada yajuzu ya, al-mashu al-khufain. Boleh untuk mengusap khuf wa nahwihima dan semisalnya. Itu untuk menggantikan musik kaki. Ya. Nah, ini merupakan rukhsah. Ya. Ini merupakan rukhsah. Jadi keringanan dari syariat. Nah, mazhabul Hambali adalah mazhab yang paling banyak rukhsahnya dibanding mazhab yang lain. Jadi kita akan lihat mudahnya dapat rukhsah dalam mazhab Hambali. Pertama dapat bab ibadah. Jadi ini juga sanggahan terhadap dakwah atau tuduhan kepada mazhab Hambali yang rigid atau kita bilang kaku atau keras, tidak. Yang mazhab Hambali justru paling banyak rukhsahnya. Nah, wanawiha bisab'ati syurut, itu dengan 7 syarat. Nah, itu yang sah ya digunakan sebagai khuf nantinya. Pertama, lubsuhuma ba'da kamali taharatin bima'in. Jadi dipakai atau digunakan setelah taharah sempurna dengan air. Jadi si khuf ini kita gunakan setelah berwudu sempurna dengan air. Jadi harus wudu dulu ya. Jadi tidak boleh kalau sebelum wudu, harus wudu dulu. Setelah wudu sempurna baru pakai kaki, kemudian pakai sepatu. Ya, kaki pakai sepatu. Kemudian wasatruhuma lima halil fardhi. Jadi dia menutup bagian yang wajib dicuci ketika wudu, yaitu menutup sampai telapak mata kaki. Menutup sampai telapak mata kaki. Jadi tidak boleh kalau misalkan cuman biasanya kan ada yang kalau anak-anak
sekolah itu kan nggak sampai mata kaki, di kaos kakinya juga gitu. Ini juga tidak sampai situ. Jadi mata kakinya kelihatan. Nah itu tidak boleh. Dalam madzhab Hambali tidak boleh. Kemudian wa imkanul masyi bihima urfan. Jadi biasa memang itu digunakan untuk jalan. Jadi bukan misalkan kita bikin sesuatu yang itu biasanya memang bukan alat untuk berjalan. Bukan alat untuk berjalan. Misalkan apa ya? Misalkan bakyak gitu ya. Bakyak tapi nutup sampai itu, tapi kan itu bukan untuk biasa digunakan untuk berjalan, misalkan hanya untuk lomba atau semisalnya, nah itu tidak sah. Jadi memang biasa digunakan seperti sepatu kaki gitu ya, ya sendal yang mungkin, tapi kalau sendal Crocs enggak ya, karena dia bolong-bolong gitu. Nah kalau sendal Crocs enggak masuk, meskipun nutup sampai mata kaki, karena dia bolong-bolong. Jadi satir atau apa, dia menutup mata kaki. Dan dia bisa digunakan berjalan menurut urf. Jadi nggak bisa kalau misalkan dia sepatu tapi bahannya besi total gitu, nah itu kan juga nggak lazim digunakan sebagai sepatu. Kemudian waktu butuh huma binafsihima. Nah ini dapat berdiri sendiri, artinya tidak boleh diikat. Nah jadi tidak diikat, ya tidak diikat. Sepatunya kalau sederhananya dia bentukannya seperti pantofel. Pantofel kan biasanya yang pantofel yang tanpa ikatan. Nah itu kalau dipakai langsung. Jadi dia tanpa ikatan. Itu imkanu apa subutuhuma binafsihim. Ya. Nah, itu adalah pendapat mu'tamad dalam madzhab Hambali. Kemudian pendapat kedua, wa ikhtiyar Syekhul Islam, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh ya menggunakan yang dia memang ada talinya, tidak masalah. Yang penting ketika ditali itu sudah lengkap jadi satu set khuf. Jadi satu set khuf digunakan sebagai khuf itu gitu. Memang dia satu set gitu ya. Ya selama itu memang kita anggap sebagai sepatu. Tapi kalau mu'tamad madhab dia tidak boleh. Harus memang dia dipakai dan dia bisa dipakai berjalan, ya jadi subutuh huma binafsi. Jadi kalau kita pakai berjalan itu dia tidak lepas. Nah, jadi kalau misalnya pakai tali, tapi kalau kita pakai berjalan kemudian memang tidak lepas, itu tidak masalah. Talinya sebagai tambahan saja. Tapi kalau misalnya benar-benar tidak bisa kalau tidak ditali, nah itu menurut madhab. Jadi kalau karena ada sepatu seperti dulu zaman saya mereknya Warriors, ya, saya nggak tahu merek zaman sekarang. Itu kalau nggak ditali kan dia lepas-lepas gitu modelannya. Nah itu kalau modelannya seperti itu tidak boleh. Karena ada juga kan yang ditali, tapi dia sebenarnya kalau kita pakai nggak ditali jalan-jalan saja, tidak masalah gitu. Nah itu boleh, ya menurut mu'tamad madhab. Adapun yang mengikuti pendapat Syekhul Islam, pendapat kedua dalam madhab, maka itu boleh asalkan dia dianggap satu set itu dengan si sepatunya. Kemudian mubah. Nah ini sudah kita ulang-ulang. Dalam madhab Hambali harus mubah. Ya nggak boleh kalau nggak mubah. Karena seperti kita jelaskan ibadah itu ya atau rukhsah, kalau ini kan rukhsah ya. Ibadah dan rukhsah dalam madhab Hambali harus sesuatu yang halal. Karena nggak ada rukhsah untuk sesuatu dalam maksiat. Nanti kita akan lihat ya. Rukhsah ini akan hilang dalam maksiat sebagiannya. Nggak mungkin setelah bermaksiat dikasih keringanan oleh syariat. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sehingga madhab Hambali disyaratkan dia harus mubah. Jadi nggak boleh sepatunya curian, misalkan. Nggak boleh termasuk belinya pakai uang haram gitu. Itu tidak boleh dalam madhab Hambali. Jadi seorang beli sepatu pakai uang hasil nyolong, maka tidak boleh digunakan untuk mengusap. Tidak boleh diusap khufnya. Kemudian thaharatu ainiha. Nah, zatnya harus suci ya. Nah, dalam madzhab Hambali kulitan itu boleh kalau dia kulitnya dari hewan yang boleh dimakan. Ya, boleh untuk hewan yang boleh dimakan. Jadi sempat kalau tidak salah kita singgung di bab bejana. Ya. Itu boleh karena kalau hewan yang suci, kalau hewan yang boleh dimakan, maka dia kulitnya suci. Yang ketika disembelih nanti kulitnya bisa kita gunakan untuk aksesoris. Adapun kalau hewan yang tidak bisa dimakan, ya seperti buaya, seperti ular, gitu ya, terus seperti misalkan singa, hewan buas, maka dalam madzhab Hambali dia zatnya najis. Jadi ketika kita sembelih, meskipun kita sembelih, itu dia jadi bangkai statusnya, jadi bangkai dan tidak bisa dibang, ya tidak bisa disamak, gitu, tidak bisa disamak. Sehingga nanti kalau misalnya kita bikin sepatu dari kulit buaya itu
tidak suci zatnya, berarti tidak boleh pakai kulit ular misalkan, tidak boleh. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ikuti mazhab Syafi'i maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Kemudian wa'adamu wasfiha al-basyar, dan tidak menampakkan kulit. Nah, jadi tidak boleh dia menampakkan kulit. Jadi misalkan modelannya transparan, bolong-bolong kecil transparan, atau jadi dia menampakkan kulit. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai khuf dalam mazhab Hambali. Nah, sekarang kita masuk bagaimananya. Fayam sahu, maka bagaimana kita mengusap ini? Nah, jadi fayam sahu mukimun, orang mukim, nah, wa asin li safarihi, dan atau safar maksiat. Kita di sini dulu. Jadi kita membagi orang itu dari sisi dia tinggal, ya, tinggal di suatu tempat itu menjadi 3. Dalam mazhab Hambali yang pertama mustautin istilahnya. Nanti kita akan review lagi di bab salat Jumat. Mustautin itu adalah orang yang tinggal permanen di suatu tempat. Dia penduduk asli, warlock gitu ya, itu mustautin. Dia orang situ. Dan selamanya akan tinggal di situ. Nah, itu adalah mustautin sampai mati, gitu ya. Sampai meninggal dia tinggal di situ. Nah, itu mustautin sebutannya. Mukim. Nah, jadi mustautin nanti ikut ke mukim, hukumnya di sini. Mukim itu adalah orang yang tinggal setempat dalam waktu lama, tapi dia tidak berniat untuk senantiasa di situ. Jadi nanti dia suatu saat akan pindah. Nah, kan ada gitu yang orang mukim, seperti misalkan kita berangkat kerja, misalkan di situ pindah gitu, dipindahkan kerja, atau misalkan kita kuliah. Nah, kuliah kan 4 tahun kan di situ kita mukim. Nah, statusnya mukim. Kita kalau pulang kampung, nah baru mustautin. Nah, membedakannya begitu. Jadi kalau kita tinggal untuk kerja misalkan atau kuliah, nah di suatu tempat kita statusnya mukim. Di situ ketika kita pulang kampung, kita mustautin di kampung kita, karena kita tinggal di situ, kemudian kita memang aslinya di situ, dan belum tahu mau tinggal di mana, sehingga dihukumi mustautinnya di situ, di rumah kita yang lama. Nah, jadi nanti mustautin ikut ke mukim. Nah, mukim itu orang yang tinggal di suatu tempat dalam waktu lama, tapi tidak mesti dia punya niatan untuk pindah. Yang ketiga ada musafir. Nah, musafir itu adalah orang yang berpindah, gitu, bersafar. Dia dalam suatu perjalanan. Ada perjalanan, baik itu pendek maupun panjang, jadi itu ada musafir. Baik itu safarnya mewajibkan qashar atau tidak, membolehkan qashar atau tidak. Nah, dalam mazhab Hambali, orang mukim dan mustautin di sini, dan safar maksiat. Nah, jadi ada orang yang bersafar untuk maksiat. Jadi ada istilahnya asin bisa farihi. Dia bermaksiat atau safarnya karena maksiat. Tujuan untuk apa? Misal dia bersafar untuk merayakan tahun baru. Nah, itu dia safarnya untuk maksiat. Safarnya untuk maksiat. Sehingga untuk merayakan, mengikuti Natal misalkan. Nah, ini 2 safar yang tujuannya maksiat memang. Nah, ini tidak boleh. Maka disebut dengan safar maksiat. Istilahnya dalam mazhab Hambali itu dia safar maksiat. Adapun kalau dia safarnya safar mubah, dia akan mudik pulang kampung, tapi di jalan dia bermaksiat, itu beda. Misalkan dia di jalan dia merokok, misalkan di jalan dia mungkin berbohong, ya, atau mungkin nipu. Nah, itu dia safarnya mubah, tapi di dalam safar itu dia bermaksiat. Beda dengan safar tujuannya untuk maksiat. Nah, itu yang dimaksud dengan safar maksiat adalah safar yang tujuannya maksiat. Tadi misalnya dia safar untuk ikut-ikutan tahun baru di pantai apa gitu kan. Masuk ada yang begitu. Atau misalkan dia pengen Natalan di puncak. Nah, itu tidak boleh. Itu dengan safar maksiat. Nah, orang yang mukim atau safar maksiat, meskipun safarnya itu membolehkan qashar, maka dia hanya boleh 24 jam. Jadi tidak dikasih rukhsah. Jadi rukhsahnya tidak lebih. Itu tidak ditambah. Ya, karena nanti musafir ada hukumnya sendiri. Musafir ada hukumnya sendiri. Mukim atau safar maksiat. Jadi mukim wa asin bisa farihi min hadasin ba'da lubsin yauman wa lailah. Nah, jadi dia orang yang itu boleh 24 jam ya mengusap ba'da lubsin. Setelah pakai ya min hadasin ba'da lubsin. Jadi setelah start berhadas. Jadi 24 jam itu dihitungnya dari mana? Setelah berhadas. Contoh, misalkan seseorang dia mukim, yang dia mukimnya, misalkan dia pakai kaos kaki dan dia pakai sepatu. Kemudian dia misalkan dia wudu, gitu kan, ba'da subuh, kemudian dia berangkat.
Ya, kan dari Bogor ke Jakarta gitu ya. Kalau orang Bogor Jakarta udah biasa tuh. Bahkan hatta sebelum subuh udah berangkat gitu ya. Dia kerja gitu kan. Naik KRL. Udah berangkat, terus dia pakai pada sholat subuh, itu kan pakai kaos kakinya, pakai sepatunya. Nah, terus jalan. Nah, jam 8 nyampe kantor, dia berhadas. Dia batal gitu istilahnya. Dia batal. Nah, ketika dia batal, dihitung dari situ 24 jamnya. Jadi selama 24 jam, dari jam 8 pagi hari itu sampai 8 pagi besok harinya, maka dia boleh mengusap khuf. Jadi kalau di kantor, misalkan dia pakai kaos kaki ya, jadi khufnya dianggap kaos kakinya dia. Nah, jadi di kantor nanti ketika zuhur, dia lepas kaos kakinya. Dia lepas sepatu, tapi kaos kakinya tidak dilepas. Dia usap kaos kakinya, kemudian dia sholat. Itu kan dia pakai lagi. Nah, nanti asar begitu lagi. Dia lepas sepatunya, dia usap kaos kakinya. Oh, ini pakai lagi sepatunya. Anggap mungkin sepatunya dia kan, kalau sepatunya nggak nutup sampai mata kaki. Itu dia, jadi yang dianggap khuf, kaos kakinya saja. Itu kan, dia pakai. Dan mengusap khufnya itu tidak basah, ya namanya masah kan, dia masah. Ingat kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bedanya masah dengan ghusl. Masah itu dia tangannya basah, tapi terus kemudian diusap saja. Jadi nanti hasil usapannya tidak kuyup. Ya. Makanya ini masalah khufain bisa kita terapkan di kaos kaki, karena kaos kakinya nanti tidak akan terlalu basah. Dia cuma kayak lembab sedikit gitu. Nah, jadi dia usap si itunya, usap kaos kakinya dia pakai. Maghrib, misalkan dia baru pulang, mungkin di KRL turun dulu, sholat dulu. Jadi baru nyampe KRL, biasanya di stasiun. Maghrib dia sholat, dia hanya lepas sepatunya, diusap kaos kakinya lagi. Sudah. Kemudian dia pulang, nyampe rumah, tidur masih pakai kaos kaki. Gitu kan, tidur masih kaos kaki, bangun subuh. Oh enggak, Isya dulu. Nah, Isya juga sama. Isya dia lepas sepatu, misalkan dia pakai kaos kaki. Dia usap kaos kakinya, terus sholat, terus pulang, tidur, subuh, masih pakai kaos kaki. Nah, dia usap lagi, masih boleh. Sampai nanti jam 8, nah, jadi jam 8, dia harus lepas. Dia wudhu normal lagi setelah melewati masa 24 jam. Dia wudhu normal lagi, nanti setelah itu pakai lagi. Nah, hitungannya nanti start lagi ketika dia berhadas lagi. Ketika dia batal. Jadi ketika jam 8 misalnya dia pakai lagi. Terus sampai, jadi dia jam 8 habis, nah dia baru berwudhu lagi jam 12 kan, mendekati zuhur. Normalnya begitu. Zuhur dia baru berwudhu lagi normal. Normal berwudhu karena sudah habis jam 8 pagi tadi. Dia habis, nah kemudian dia pakai kaos kakinya lagi. Nah startnya kapan? Nah, ternyata dia batal jam 2. Nah startnya berarti dari jam 2 siang saat itu sampai jam 2 siang besok. Nah itu bagaimana kita menghitung 24 jamnya. Ya, setelah hadas. Ya, setelah hadas. Pendapat kedua, yang dalam madhab, itu dihitungnya setelah wudhu kembali. Ya, setelah wudhu kembali, baru dia dihitung. Ya. Jadi misalkan tadi dia wudhu jam 12. Ya, kemudian dia batal jam 2. Dia baru mengusap lagi jam 3. Nah, baru startnya jam 3. Startnya jam 3, baru nanti sampai jam 3 lagi besoknya. Bedanya startnya hanya ketika pendapat pertama, yang pendapat mu'tamad, dia ba'da lubsin, ba'da hadas, setelah hadas dia langsung dihitung. Adapun yang pendapat kedua, setelah mengusap kembali. Bedanya startnya di situ saja. Nanti tinggal dihitung. Kalau mengikuti pendapat mu'tamad, maka setelah hadas langsung dihitung. Adapun mengikuti pendapat yang kedua, yang biasanya dipilih oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, maka startnya ketika dia mulai mengusap lagi. Hanya beda di startnya saja. Adapun musafir, kalau musafir dia 3 hari 3 malam sehingga 72 jam. Ya. Musafirun safara qasrin lam yaksi bihi. Nah, jadi dia musafir dan tidak bermaksiat ya. Untuk menekankan bahwa enggak boleh. Ya. Itu salah satu bilayarihinna. Ya, jadi dia 3 hari 3 malam. Kalau tadi ba'da lubsin yauman wa lailah. Sehari semalam 24 jam. Kalau ini salah satu bilayarihinna. Jadi dia 72 jam. Jadi kalau dia bersafar, misalkan naik gunung, ya, dia naik gunung misalkan
dipakai dingin-dingin biasanya kan di gunung dia pakai kaos kaki yang tebal gitu ya. Biar nggak kedinginan, nah tidak dilepas kaos kakinya, nggak usah. Itu kan dia lepas aja sepatunya, dia kaos kakinya masih dipakai, terus diusap kaos kakinya, dipakai lagi, gitu ya, dipakai lagi. Nah, terus sampai 72 jam. Tinggal dihitung saja, misalkan dia Senin berangkat gitu kan naik gunung, kemudian dia jam 8 dia batal gitu, anggap kita maghrib lagi jam 8 dia batal, nah maka jam 8 hari Kamis berarti 72 jam. Dia baru lepas dan wudhu normal lagi. Baru dia lepas kaos kaki dan wudhu normal kembali. Nah, jika misalnya kalau masalah fi safarin summa aqam au fi hadar summa safar. Nah, jika dia safar terus nyampe, misalkan baru safar terus nyampe, atau sebaliknya dia asalnya hadir, misalnya asalnya dia mukim kemudian bersafar. Nah, au syakka fi ibtida'il mashi lam yazid ala mashi mukim. Atau dia ragu kapan, maka dia cukup hanya boleh 24 jam saja. Jadi kalau dia safar terus mukim, belum 3 hari, tapi baru safar tapi nyampe, udah selesai, maka dihitung 24 jam. Atau dia asalnya mukim, terus sudah pakai, ya, sudah pakai kaos kakinya, terus dia berangkat safar, nah itu tidak boleh dihitung lah. Jadi awalnya dia memang tidak niat safar, tiba-tiba dia safar berangkat, maka dihitung juga 1 hari 1 malam. Atau ragu kapan safarnya, maka dihitung 24 jam ikhtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perban. Khuf udah selesai. Nah, masuk ke dalam bahasannya perban. Jadi dalam semisalnya ada perban. Ya, ini sering ketika kita sakit gitu ya. Sering kan ada yang diperban. Kalau lukanya cukup lumayan, itu biasanya kita perban kan ya, biar membantu mempercepat pertumbuhan. Nah, ini disebutnya dengan jabirah. Termasuk dalamnya gips ya. Kalau bisa pakai gips, maka di sini juga ada jabirah, ada gips ya. Nanti kita dimasah. Nah, perban. Wa yajuzul mashu alal jabir. Boleh untuk mengusap perban. Ada syaratnya. Jadi boleh. Jadi ini menggantikan mencuci ya. Jadi tidak perlu dibuka perbannya. Ya. In kana wada'aha ala thahar. Syarat pertama dia dipakai setelah bersuci. Jadi dia sebelum pakai perban dia wudu normal dulu. Dia wudu normal dulu gitu kan. Sekalian mungkin bersihkan lukanya gitu ya. Kemudian setelah kering dia pakai perban. Baru dia pakai perbannya. Jadi sebelum dia perban dia minta izin wudhu dulu misalnya, terus dia dipakai setelah itu gitu. Setelahnya. Kemudian walam tujawiz qadral hajah. Tidak melebihi kadar hajat. Maksudnya gimana? Misalkan dia lukanya 7 cm. Lukanya 7 cm atau 5 cm lah. 5 cm. Nah, perban itu kemudian kata dokter dia butuh 1 cm kiri kanan untuk menguatkan perbannya sehingga totalnya 7 cm. Nah, ini yang disebut dengan qadrul hajat. Yang kadar hajatnya memang segitu, 7 cm saja, 5 cm lukanya, 1 cm kiri, 1 cm kanan untuk kelebihannya. Nah, kadar hajat berarti 7 cm. Ketika dia melebihi itu, jadi 10 cm misalnya kan, jadi 2,5 kiri, lukanya 5 cm. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh melebihi kadar hajat. Karena yang aslinya kan harusnya dicuci gitu. Yang kan butuhnya cuma 7 cm. Ya kalau dilebihi kan emang harusnya dia dicuci pakai air, dialiri air, bukan perban. Nah, sehingga fa in jawazat, kalau dia melebihi tadi, au kana wada'aha ala ghairi tahara, atau dia ternyata memakainya tanpa tahara, wajib nasuha, harus dilepas. Jadi harus dilepas dulu. Dan dipakai ulang atau dia bersuci dulu. Dilepas atau dia bersuci dulu. Gitu ya. Bersuci dulu. Fa in khafa darar. Nah, jika dia takut, misalkan sudah dipasang paten, terus kalau dilepas, nanti lukanya akan makin parah, infeksi misalkan. Sudah kepalang, sudah di steril oleh dokter, dia udah dipakai, terus si susternya mungkin orang baru, dia nggak ngerti, perbannya kelebihan. Lagi koas mungkin. Ya, orang baru nih. Jadi gugup kelebihan. Misalkan. Nah, maka gimana? Nah, jika takut bahaya, nggak bisa dilepas lagi kata dokter. Kalau kamu lepas, nanti kamu infeksi. Bahaya. Nah, ya sudah, dibiarkan saja. Tayammama ma'al mashi mawdu'atin ala taharatin mujawizatin mahalit hajah. Maka dia lakukan 3 hal. Yang pertama,
dia tayamum. Jadi tayamum, dia tayamum dulu. Ma'amashi mawdu'atin ala taharatin mujawizatin mahalil hajah. Kemudian dia wudu. Ya. Kemudian dia mengusap perbannya dan wudu. Nah, tayamum itu untuk apa? Tayamum itu untuk bagian yang diusapnya. Yang diusap itu kan dia harusnya kena wudu. Maka dia tayamumkan untuk itu. Kemudian dia mengusap yang memang harusnya diusap, perbannya dia. Jadi kayak tadi misalkan 5 cm, 7 cm, ya, maka kelebihan 1,5 kiri kanannya itulah yang ditayamumkan. Adapun yang 7 cm-nya dia usap biasa. Kemudian dia wudu untuk sisanya. Sisanya dia wudu. Kalau lukanya di tangan, ya sudah tangannya diusap. Kemudian dia baru tayamum untuk kelebihan tadi 1,5-1,5-nya, 3 cm kelebihannya, dan dia wudu untuk sisanya. Kesalahannya adalah yang sering terjadi ketika orang luka, ya, luka seperti ini, dia langsung tayamum, nggak wudu lagi. Nah, itu salah. Harus tetap wudu lagi sisanya, karena yang diusap, jadi ketika dia dapat keringanan tayamum, ya tayamum. Kadang gitu ada sebagian orang yang, nanti kita bahas di bab tayamum, kita ulang lagi. Kesalahannya adalah kalau ada orang yang lukanya tidak boleh kena air sama sekali, kita tanbih dulu. Nanti kita ulang di tayamum. Tanbihnya adalah kalau ada orang yang sakit, tidak boleh kena air misalkan, ya, maka dia tayamumkan saja untuk itu. Jadi nggak diusap juga. Misalkan ketika dokter bilang ini perbannya pun nggak boleh basah, misalkan. Perbannya pun nggak boleh basah, jadi kamu nggak boleh usap. Jadi hukum mengusap udah hilang juga. Tayamumkan semuanya untuk itu, niatkan tayamum untuk itu. Kemudian dia wudu untuk sisanya. Jadi hanya melakukan 2, tayamum dan wudu. Itu kalau ternyata lukanya tidak boleh basah sama sekali. Karena kalau mengusap perban itu artinya dia diusap tidak basah kan. Jadi masih boleh agak sedikit lembab si perbannya. Kalau memungkinkan, itu kalau memungkinkan. Ini kasusnya kalau misalkan tidak mungkin, berarti dia masuk ke bab tayamum. Total semua ditayamumkan tangannya. Tangan yang luka itu dia tayamumkan semua. Kemudian sisanya tangan kanan, kaki, muka, kepala itu dia wudu biasa. Seperti yang di sini. Di sini jadi dia tayamumkan untuk qadrul zaid, untuk bagian yang kelebihan tadi 3 cm. Kemudian dia usap untuk yang di bagian perbannya dan dia wudu normal untuk sisanya. Kesalahannya yang sering terjadi adalah langsung tayamum saja terus meninggalkan tidak diusap, juga kadang tidak tidak wudu. Nah, itu keliru. Itu tidak sah. Hati-hati, itu tidak sah, nanti sholatnya tidak sah. Sayangnya itu yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga ditanbih, kita peringatkan, itu tidak boleh yang seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi untuk yang perban ini, kalau dia bisa dipakai setelah bersuci dan tidak melipir hadat, dia cuma ngelakuin 2. Wudu normal, kemudian dia usap bagian perbannya, diusap saja. Jadi misalkan di tangan, dia kumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, dia cuci muka, dia cuci tangan yang kanan, misalkan kanannya normal, sehat, nah yang kiri dia usap. Dia usap sampai siku misalnya, atau usap bagian perbannya, dan sisanya. Nah kalau misalkan dia 7 cm-nya kan 7 cm nih, nah berarti yang selain 7 cm, dia juga alih di air. Tetap dari air ya. Jadi kalau misalnya tangannya di bagian lengan gitu, kan 7 cm kan nggak panjang-panjang banget ya. Jadi mungkin bagian sikunya masih kena air, bagian lengannya masih, bagian telapak tangan masih kena air, nah yang tengah-tengahnya mungkin itu diusap. Kemudian setelah itu dia cuci usap rambut dan cuci kaki. Nah begitu cara wudhunya. Ya, jadi jangan langsung tayamum. Itu yang keliru. Itu kalau dia tadi pas. Nah kalau lebih, berarti dia mulai dengan kumur-kumur, masukin air ke hidung, cuci muka, basuh tangan yang kanan yang sehat, nah yang kiri dia cuci yang masih bisa dicuci, tayamum saat itu. Nah di situ tayamumnya. Jadi dia tayamum dulu. Atau di tayamumnya di akhir boleh, tidak masalah. Tayamum di situ. Jadi kalau sunnahnya tayamum saat waktu harusnya bayar itu, dia tayamum di situ, kemudian dia lanjutkan wudhunya ke kepala gitu, kemudian ke kaki. Itu tata cara bagaimana seseorang wudhu campur tayamum ya, campur mengusap gitu. Jadi wudhu campur ini. Kalau yang ada begini statusnya wudhu campur. Nah, kemudian kapan batal? Nah, batal seseorang mengusap khuf. Nah, kalau perban gimana? Ada batas waktunya? Enggak ada. Perban itu sampai dia sembuh. Begitu terus sampai dia sembuh. Adapun khuf dan semisalnya pas kaki itu ya ada waktunya 24 jam atau 72. Adapun perban ya sampai dia sembuh, nggak ada waktunya. Bedanya di situ. Nah, kapan ya batal? Ya.
Wa in dhahara ba'du mahalil fard. Kalau terbuka di bagian yang wajib dicuci, misalkan ketika dipakai kaos kakinya melorot, kelihatan mata kaki. Au hasala ma yajibul ghusl, atau terkena wajib mandi. Misalkan dia keluar mani, misalkan ya. Misalkan lagi kerja, jarang ya. Mungkin tadi dia pulang itu pasti pakai kaos kaki. Pulang masih kaos kaki, masih dalam waktu. Kemudian dia mimpi basah pas pulang. Bangun subuh mimpi basah. Waduh, nggak bisa diusap lagi, berarti kaos kakinya harus dilepas. Gitu ya. Kaos kakinya harus dilepas. Atau qadatil muddah. Ini habis waktu ya sudah, aman. Habis waktu, ya, habis masa berlakunya, batolal wudu. Maka wudunya batal. Dia harus wudu normal kembali. Maksudnya begitu. Jadi tidak boleh untuk mengusap khuf lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada nawaqidul wudu, pembatal wudu. Jadi kenapa masalah khuffain dan perban dimasukin dulu sebelum pembatal? Karena dia masuk ke dalam urutan wudu. Kalau dia kena masah, kalau dia ketika wudunya mungkin usap khuf atau usap perban, jadi nanti kan tata cara wudunya ada yang berubah. Sehingga nanti tadi didahulukan dulu asal khuffain. Baru sekarang masuk pembatal wudu yang secara umum. Begitu, urutannya dikena wudu dulu, baru ke sini. Wudu mengusap khuf atau perban, karena biasanya dia akan berubah tata cara wudunya di situ. Baru sekarang masuk ke pembatal wudu. Faslun nawaqidul wudu tsamaniyah. Pembatal wudu ada 8. Yang pertama, kharijun min sabilin mutlaqah. Jadi keluar sesuatu dari kubul atau dubur secara mutlak. Baik itu najis maupun sesuatu yang suci. Jadi tidak harus batal wudu itu keluar air kencing, ya, dari dubur, dari kubul misalkan, keluar mani pun. Kalau maninya misalkan kan maninya keluar karena sebab sakit, ya, atau keluar darah, gitu ya, karena sebab sakit, maka tetap batal, tetap dicuci kemudian dia wudu. Kalau dia mau sholat, jadi bukan hanya keluar air kencing saja atau dari dubur juga sama. Kalau keluar sesuatu dari dubur misalkan, atau mungkin kalau yang kencing batu misalkan keluar gitu, nah itu tetap aja harus batal gitu ya, tetap batal. Kemudian yang kalau di dubur ambeien, misalkan ambeien keluar darah gitu ya. Nah, batal nggak batal? Ya, batal. Misalkan kemudian wa khuruju, dan keluar baulin au qa'itin min baqil badan, itu keluar najis dari badan. Ya. Kalau aktsar, baik itu sedikit atau banyak. Jadi misalkan dia keluar kalau dulu kan zaman ada yang misalkan mohon maaf, anusnya sudah tidak berfungsi dan dia keluarkan fesesnya dari perut. Biasanya kan ada yang dioperasi keluar fesesnya dari perut. Nah, itu ketika dia keluar fesesnya dari perut, maka dia batal. Ya, itu batal. Begitu. Ada ya, dulu di TV suka ada tontonan zaman dulu. Tidak tahu tontonan zaman sekarang ya. Kemudian au-ghairihima kaqai'in. Nah, atau yang semisalnya kaqai'in wa audamin, atau keluar darah atau muntah yang banyak, infahusyak. Jadi kalau dia muntah banyak sekali atau keluar darah banyak, nah maka dia batal wudunya. Ya, karena muntah dan darah ini jika banyak menjadi najis. Jadi najis, maka dia kalau banyak batal, dan infahusya, dan fahusya ini atau banyak ini akan kembali kepada orangnya. Kalau dia anak kecil jumlah banyaknya berapa, kalau dewasa banyaknya berapa, kalau yang gemuk banyaknya berapa, itu beda-beda kan, nggak bisa disamakan. Jadi kalau yang banyak buat anak kecil mungkin baru sedikit untuk orang dewasa. Nah, seperti itu. Jadi fi nafsi kulli ahadin bihasabi, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kemudian zawalul aql, kehilangan akal. Jadi hilang akal ini bisa dalam suatu tidur, bisa mabuk, dia bisa koma, bisa pingsan. Nah, itu semua membatalkan wudu. Ya, di sini zawalul aql. Ya, jadi semua yang menghilangkan akal, mabuk gitu ya, pakai apapun itu, ngelem itu sama aja. Ya. Illa yasir min naumin min illa yasira naumin in qa'imin min qa'imin aw jalisin. Kecuali dia tidur yang tidak lelap dalam posisi duduk atau berdiri. Seperti kalau Jumatan ya. Kalau Jumatan biasanya duduk tapi tidak lelap gitu. Dia tidur tapi tidak lelap. Nah, biasa kalau bisa, dan apa parameternya, kalau biasanya parameternya kalau digoyang dia langsung misalnya kita goyang sedikit dia kebangun gitu. Nah, itu tidurnya tidak lelap berarti. Dalam mazhab itu, atau misalkan dia tidur tapi dia masih kedengaran sayup-sayup suara khotib gitu ya. Kan biasanya begitu.
Nah, maka itu tidak batal wudunya. Beda dengan yang sudah terlelap, kalau kita goyang dia gedebruk gitu. Nah, kalau itu berarti sudah harus wudu lagi. Sayangnya, seringnya tidak wudu lagi. Itu batal di sholat Jumatnya. Nggak sah. Yang wudunya sudah batal. Sudah batal wudu. Kemudian ghusl mayyitin au ba'dhi, yaitu memandikan jenazah atau sebagian atau walau hanya sebagiannya. Ya, dan memandikan jenazah artinya yang dia nyentuh jenazahnya. Adapun sekedar cuman guyurin air, nah itu bukan masuk mandiin jenazah. Jadi harus nyentuh jenazahnya, kulit ke kulit gitu. Nah, baru dia dianggap mandiin jenazah. Kemudian waktu lahmi ibilin walau nikian, yaitu makan daging unta walau mentah. Jadi makan daging unta. Ini madzhab Hambali aja. Mufradat min halat Hambali. Dia mentah, makan mentah. Akul lahmi ibil. Ya kalau tidak salah mufradat ya. Dicek lagi. Dia tidak dagingnya saja walaupun mentah. Sehingga kalau selainnya ta'abudan, maksudnya dia memang sudah dari sananya, ta'abudi. Kita nggak bisa kiaskan dengan makan daging yang lain. Hanya daging unta saja. Dan tidak membatalkan jika selain seperti minum susunya, itu kalau misalkan makan kulitnya, itu kalau termasuk. Atau makan khususnya, itu bukan. Jeroan kan? Enggak. Tapi daging. Daging unta. Meskipun mentah, batal. Minum kuahnya nggak termasuk. Wa marokilah miha. Nah, itu masyhur bila baniha minum susunya. Mereka kan bakiyat ya. Fala naqdo bi bakiyati ajzaiha. Jadi kalau yang lain enggak batal seperti jeroan dan semisalnya. Wa syurbu ila baniha, minum susunya enggak batal. Wa marokilah miha, dan juga kuah dagingnya, kuahnya. Kuah dagingnya yang bikin batal, kuahnya enggak. Kuahnya enggak. Nah, kemudian masuk farji adamiyyin muttasilin aw halqati duburihi, yaitu menyentuh farji. Nah, jadi farji itu mencakup depan belakang gitu ya. Dan halqati dubur juga dimutlakkan, kadang farji dimutlakkan sebagai halqati dubur. Jadi lingkaran duburnya. Ya, maaf. Jadi lingkaran duburnya, halqati duburihi. Jadi pegang farji adami muttasil, jadi masih nyambung gitu. Masih nyambung. Pegang farji adami atau halqati duburihi. Walau mayitan, meskipun dia mayit, ya, biyadihi, dengan tangannya. Jadi kalau dengan kaki tidak termasuk, dengan tangan meskipun depan atau belakang. Lamas hasataini wala mahal li farji ba'in. Bukan buah zakar, ya, hasatain itu buah zakar yang di bawah kalau laki-laki. Yang dua itu. Dan juga bukan kalau terbitnya terpisah. Jadi misalnya kan sudah potongan batangnya sudah terpisah, misalkan jadi ada korban mutilasi misalkan, batang kelaminnya terpisah, nah itu kalau dipegang nanti tidak batal, ya, itu tidak batal. Kemudian walam sudah karin unta, jadi menyentuh lawan jenis li syahwatin, dengan syahwat. Jadi dalam madzhab Hambali itu dia nggak sekedar nyentuh, tapi harus dengan syahwat. Syahwat maksudnya adalah taladzuz, artinya dia bersenang-senang dengan nyentuh itu. Jadi bukan sekedar nyentuh aja. Jadi nyentuh untuk menikmati sentuhannya. Nah, itu dengan syahwat. Dalam madzhab syahwat itu artinya kalau nyentuh dengan syahwat untuk niat bersenang-senang. Bukan syahwat dalam arti Indonesia dia naik gitu ya. Enggak, tapi syahwat yang dimaksud dalam literatur madzhab Hambali artinya dia bersenang-senang dengan nyentuh itu. Syahwatin taladzuz, dia bernikmat-nikmat gitu. Nah, menyentuh di sini beda dengan yang nomor 6. Kalau yang nomor 7 itu dia meskipun dengan kaki, jadi kulit ke kulit maksudnya, sentuhan kulit ketemu kulit, apapun kulitnya. Kalau yang nomor 6 khusus dengan tangan. Khusus dengan tangan. Nah, kami menyentuh kulit dengan kulit. Tanpa penghalang, bihilah ha'ilin. Nah, ini juga berlaku untuk nomor 6. Tidak, tanpa penghalang. Jadi kalau misalnya ada sarung tangan atau ada yang menghalangi seperti baju, maka tidak batal. Ya. Bila hairin walau bisa irin liza idin, atau meskipun anggota tubuh tambahan, misalkan jari ke-6 ke jari ke-6 misalkan, nah itu tidak masalah, itu tetap batal ya. Kalau zaidin walau bisa idin liza idin, meskipun anggota tubuhnya tambahan. Wariddah yang ke-8 murtad, yang naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari murtad ini. Ya, jadi murtad membatalkan seluruh amalan termasuk wudu, dia amalan juga maka batal. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an. Dan setiap yang mewajibkan mandi mewajibkan wudu illa al-maut, ya, atau ghairu maut, kecuali mati. Fa innahu yujibul ghusla la wudu'a bal yusan. Jadi setiap yang mewajibkan mandi mewajibkan wudu kecuali mati.
sudah meninggal, kalau meninggal wajib mandinya, wudunya sunnah. Ya, jadi misalkan kalau seseorang keluar mani, nanti kita lihat ya, misalnya hal yang mewajibkan mandi apa saja. Kalau dia keluar mani karena sebab mandi, maka dia juga wajib wudu. Artinya dia kena hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Sehingga nanti dia niatnya mengangkat dua hadas itu sekaligus juga. Kalau dia hanya meniatkan untuk angkat hadas besar, maka hadas kecilnya masih ada. Dia masih harus wudu lagi. Karena dan tidak membatalkan dikala min haram, jadi kalau dia bicara haram tidak batal. Wala bi izalati sya'rin wa dhufurin, mana juga tidak cabut bulu, cukur rambut, gunting kuku juga tidak ya. Tidak membatalkan wudu. Dan juga keluar keringat tidak batal wudu. Sebagian merasa itu batal wudu, tidak. Kotor iya, tidak pantas kalau kita sholat berkeringat gitu di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kayaknya momen kafir taharah, tidak ada sih siapa yang ragu dia dalam keadaan suci atau dia keadaan batal. Walau bighairi shalah, meskipun di luar salat ya. Bala ada yakini. Dia kembali kepada apa yang diyakini. Kalau dia yakinnya dia wudu, maka dia suci. Kalau dia yakinnya dia batal, maka batal. Misalnya dia udah wudu dan ragu, saya batal belum ya? Berarti belum batal. Atau misalkan dia yakin dia udah batal, terus lupa wudu nggak tadi ya? Nah, maka dia masih batal. Jadi kembali kepada apa yang diyakini. Ya, kembali kepada apa yang diyakini. Sekarang kita akan masuk pada sebab-sebab yang mewajibkan mandi junub. Faslun mujibatul ghusli sab'ah. Ya. Mujibati ghuslin sab'ah. Pertama intiqalul mani. Ya. Pertama perpindahan air mani. Falau hasab intiqalihi fahasabuhu. Falam yakhruj wajibal ghuslu. Ya. Perpindahan air mani walau hanya sensasinya dan tidak keluar air maninya. Kalau tidak keluar. Jadi dia merasakan sensasinya saja. Meskipun itu baik itu dengan rasa nikmat ataupun dia rasakan dalam kemaluannya ada sesuatu yang mengalir tapi nggak keluar. Nah, maka dia wajib mandi. Nah, ini minal mufradat, ini masuk mufradat madzhab Hambali. Kemudian keluarnya air mani meskipun berwarna darah, ya, disertai dengan rasa nikmat. Nah, sebelum itu kalau kita salah langsung kharaja bilalatin ya. Kalau seseorang itu mandi kemudian keluar, jadi setelah mandi keluar air maninya ada yang netes lagi misalkan, maka tidak dianggap. Ya, maka tidak dianggap. Kalau kita salah langsung kharaja bilalatin lam yu'idhu. Jadi dia sudah keluar rasakan sensasinya tapi nggak keluar apa-apa. Kemudian dia mandi, kemudian keluar air maninya, maka nggak usah mandi lagi. Yang kedua, wa khurujuhu min makhrajihi walau dama, itu keluar air mani meskipun berwarna darah, meskipun bercampur dengan darah juga, ya. Waktu tabarladdatun fi ghairi na'min wa na'imin wa nahwi, dan disertai rasa nikmat jika bukan dalam keadaan tidur. Jadi kalau dia sadar, air mani itu mewajibkan mandi kalau ada sensasi nikmatnya. Nah, kalau tidak ada rasa nikmatnya maka tidak wajib mandi. Seperti orang yang sakit, misalkan misalnya kecapean ada keluar air maninya, maka itu tidak wajib mandi. Karena harus ada rasa nikmatnya. Meskipun haram, ya seperti misalkan masturbasi, tetap wajib mandi. Maka tetap dia dianggap keadaan junub. Ya, meskipun dia berbuatnya keadaan haram. Kemudian watabli bahasakati asliyatin atau qadriha. Bila ha'ilan, jadi masuknya kepala zakar. Jadi kalau dia sudah menikah, ya, ataupun bahkan berzina, naudzubillah. Jadi kalau dia masukkan kepala kemaluannya, atau seukurannya, maksudnya jika terpotong dan masih bisa berdiri, ada yang kasus begitu, dia terpotong bagian kepalanya tapi masih bisa berdiri, maka qadriha ya di sini. Bila ha'ilan, tanpa membatas. Jadi kalau pakai pengaman dalam madzhab Hambali, itu tidak wajib mandi. Kalau tidak keluar. Ya, kalau tidak keluar maninya maka tidak wajib mandi. Itu dalam madzhab Hambali begitu. Jadi harus kalau misalnya pakai pengaman, terus dia berhubungan, yang keluar hanya si laki-lakinya saja misalkan, maka yang perempuannya tidak wajib mandi. Laki-lakinya saja yang wajib mandi. Atau misalkan berhubungan, kemudian tidak sampai keluar dua-duanya, maka tidak wajib mandi.
Walau duburan bi bahimatin aw mayyitin mimman yujama'u misluhu walau na'iman. Meskipun dia itu meskipun dubur binatang, mayat atau dalam keadaan tidur. Nah ini meskipun haram ya, dia ke dubur haram, ke binatang juga haram, ke mayat juga haram, dan juga kalau tidur enggak ya. Kalau keadaan tidur saya dengan istrinya lagi tidur, itu ada masalah. Tetap mandi juga. Kalau Islam kafir, kalau murtad dan yujad minhu bima yujibu. Masuk Islam masih murtad dan tidak ada sebab yang mewajibkan dia mandi saat kafir. Wajibkan dia mandi saat kafir. Jadi masuk Islam, maka dia wajib mandi menurut madhab Hambali. Kemudian khuruj dan haid, yang juga keluar dari haid, khuruj dan nifas, dan keluar juga dari nifas. Wakala yajibu bila dan arat anhu, dan jika melahirkan tanpa keluar darah, maka tidak ada keluar sama sekali. Setelah itu pun, maka tidak wajib mandi. Ini kasus yang sangat jarang. Tapi kalau terjadi, maka tidak ada nifas. Dan juga tidak mandi. Pemautun, ta'abudan, dan juga meninggal juga wajib mandi. Ya. Boleh syahidin ma'rikah, ya termaklumkan, omak boleh menurut. Tidak termasuk yang syahid. Ya, dia mati syahid pada peperangan. Atau dibunuh secara zalim. Dalam madhab Hambali, kalau seorang dibunuh secara zalim, misalkan, maka dia tidak wajib untuk dimandikan. Seperti contoh dibunuh secara zalim itu dia melindungi hartanya. Jadi kalau ada perampok masuk ke dalam rumah, kemudian dia lawan perampok itu terus dia meninggal, maka dia maktul dzulman. Dia dibunuh secara zalim. Maka itu mulhaq sebagai syahid. Dalam madhab Hambali dianggap sebagai syahid karena melindungi harta, jiwa, ya, dan kehormatan itu dapat pahala syahid menurut madhab Hambali jika meninggal. Termasuk jihad, termasuk jihad. Wa musalla id la janaiza masjid. Musalla id dihukumi masjid menurut madhab Hambali. Adapun salat jenazah jadi maksudnya lapangan, bukan bangunan, lapangan digunakan untuk salat id. Maka menurut madhab Hambali itu dia masjid. Sehingga di situ ada salat tahiyatul masjid. Boleh salat tahiyatul masjid di situ dalam madhab Hambali. Adapun salat jenazah tidak. Ya kalau dia salat jenazah di luar, maka tidak dianggap musholla, sehingga tidak ada salat tahiyatul masjid di situ. Adapun kalau salat id di lapangan, ya kemudian dia datang misalkan belum ada apa-apa, ya dia salat tahiyatul masjid boleh. Ya cuman kan bukan ma'ruf, tidak ma'ruf di Indonesia. Itu dalam madhab Hambali boleh. Kemudian wa yahrumu takasubun bisan atin bihi. Dan tidak boleh bentrokan transaksi bisnis dalam masjid. Sehingga tadi kalau misalkan kita salat id, kemudian ketemu orang bisnis di situ, jadi tidak boleh. Itu turunan hukum. Jadi kita bisnis dengan teman, ya maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan itu dalam masjid yang lain juga tidak boleh. Tidak berkah. Bisnis di dalam masjid. Nanti ini akan lebih diperdalami lagi di bab muamalah di kitab selanjutnya, insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan tata cara mandi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.